Halo M-Traders, balik lagi sama aku Rani yang bakal ngasih kalian tips and trik seputar saham. Nah, kali ini kita bakal bahas seputar gimana sih cara average up yang benar. Karena kan akhir tahun ini saham-saham udah mulai naik tuh harganya dan kalian mungkin masih punya sedikit aja jumlah lotnya. Jadi di sini kita akan bahas gimana cara average up saham yang benar. Jadi simak video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Kalian di sini udah paham belum gimana cara average up atau seputar average up ini aja deh? Ada yang udah paham artinya belum? Nah, sebenarnya average up ini adalah strategi untuk tambah muatan atau sering kita sebut dengan strategi piramida. Caranya gimana sih? Nah, ini adalah ilustrasi dari strategi piramida atau average up ya teman-teman. Rani membeli saham A. Nah, Rani ini melihat kalau saham A ini secara teknikal cukup menarik. Lalu Rani memutuskan untuk membeli saham A ini. Pembelian pertama di hari Senin, Rani membeli 10 lot saham A dengan harga Rp3.000 per lembar sahamnya. Ternyata selama 2 hari, dari hari Senin sampai hari Rabu, saham A ini mengalami kenaikan hingga Rp3.500 per lembar sahamnya. Saat ini Rani sudah profit sekitar 16%-an. Nah, Rani ini melihat secara teknikal saham A ini akan menguat dan breakout juga dari level resistennya. Sehingga Rani melakukan pembelian kembali atau pembelian kedua di hari Rabu dengan membeli 10 lot saham lagi di harga Rp3.500. Nah, inilah yang dinamakan average up saham. Total saham yang dimiliki Rani saat ini adalah 20 lot dengan harga yang sudah di average up sebesar Rp3.250 per lembar saham. Nah, kira-kira seperti itulah cara average up. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita bakal langsung praktek bersama Coach Gracia. Jadi saat ini saya akan memberikan contoh untuk strategi average up, jadi prakteknya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, untuk average up, silahkan teman-teman harus ingat bahwa average up itu porsinya semakin kecil ke atas, kayak gitu ya. Jadi kalau dimisalkan seperti piramida teman-teman. Bentar, saya coba gambar. Nah, seperti piramida di mana nanti teman-teman untuk porsinya yang paling bawah bisa 50%. Kemudian ketika harganya udah agak naik, teman-teman bisa tambah nih. Jadi tambah 30%. Kemudian nanti yang paling atas teman-teman bisa tambah untuk 20% saja kayak gitu. Nah, kenapa sebenarnya kita harus pakai strategi piramida ini semakin ke atas semakin kecil supaya nanti average atau harga average-nya teman-teman itu tetap terjaga bagus. Jadi, nanti saya juga akan contohkan untuk perhitungannya. Nah, ini untuk kira-kira contoh strategi average up untuk porsinya. Nah, angka 50, 30, 20 ini nggak paten teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai 60, 30, 10 juga nggak masalah. Yang penting semakin ke atas itu semakin kecil porsinya, kayak gitu ya. Kemudian juga teman-teman juga harus pastikan bahwa memang untuk sahamnya sedang uptrend. Karena namanya aja average up, jadi harus uptrend ya sahamnya, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau pakai contoh untuk BBCA. Kenapa saya ambil contoh untuk BBCA? Karena memang BBCA ini saham untuk long term, sahamnya untuk long term. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, memang saat ini sedang uptrend ya, sedang uptrend. Nah, saya akan memberikan contoh untuk BBCA. Seumpama teman-teman punya modal 100 juta, 100 juta. Kemudian untuk investasi BBCA, kita sarankan porsinya 25%. Jadi kita akan ambil 25% untuk investasi BBCA, berarti nilainya 25 juta. Oke, sudah clear. Nah, untuk pembelian pertama misalnya teman-teman entry di market waktu di Agustus.
Sebentar, saya cut dulu ya. Nah, teman-teman entry BPCA waktu di area ini. Teman-teman entry BPCA waktu di area ini. Nah, teman-teman bisa seumpama teman-teman entry-nya di area 6125. Sebentar, saya coba cari area 6125. Tadi udah saya hitungin juga ya. Nah, kira-kira teman-teman beli di harga ini, di kotak ini. Teman-teman pembelian pertama di kotak ini. Ini kan masih sideways nih. Masih sideways. Nah, kemudian teman-teman beli porsinya 50% terlebih dahulu. Teman-teman beli 50% terlebih dahulu, kemudian akhirnya sahamnya naik. Berarti kalau teman-teman beli 50% dari total modalnya 25 juta, teman-teman entry-nya 12,5 juta. Nanti teman-teman akan mendapatkan kurang lebih 21 lot, seperti itu ya. 6125 harganya, dan teman-teman mendapatkan 21 lot. Seperti itu. Kemudian untuk harganya, nah untuk harganya terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Nah, akhirnya sideways lagi. Akhirnya sideways lagi, dan teman-teman memutuskan untuk, oh ya udahlah, aku buy aja ya. Bentar. Nah, karena dia masih sideways lagi, nah teman-teman akhirnya entry lagi di area sekitar di area masa sideways-nya ini. Teman-teman entry di area masa sideways-nya ini. Nah, teman-teman untuk yang kedua, teman-teman entry 30%, itu berarti 7,5 juta. Jadi 30% dari 25 juta adalah 7,5 juta. Teman-teman entry di harga sekitar 6.500. Ada di area ini ya, sekitar ini. Ada di area sekitar kotak ini. Nah, teman-teman entry 6.500 dengan modalnya 7,5 juta atau 30% dari 25 juta. Jadi teman-teman untuk pembelian kedua, teman-teman dapat 11 slot di harga 6.500. Nah, kemudian untuk tipsnya adalah ketika memang saham itu sudah mampu breakout dari masa sideways, seperti yang pertama ini kan dia sudah breakout dari masa sideways-nya di 6175. Breakout, kemudian akhirnya menguat, dan akhirnya sideways lagi. Nah, momen sideways ini bisa dijadikan teman-teman untuk tambah muatan, seperti itu ya. Jadi teman-teman tambah muatan saat sideways, dapatnya 6.500, 11 lot. Kemudian akhirnya sahamnya naik lagi. Iya, naik lagi. Nah, terus naik, dan akhirnya sampai hari ini teman-teman belum full porsi nih. Sampai hari ini teman-teman belum full porsi. Nah, kalau tadi saya kasih tips bahwa teman-teman bisa entry saat harganya sudah naik, kemudian akhirnya dia sideways lagi atau mengalami masa konsolidasi atau istirahat dulu dari lari kencengnya sebelum melanjutkan lari lagi. Nah, saat ini teman-teman juga bisa manfaatkan untuk entry di BPCA. Karena tadi sudah entry 50% ditambah 30%, berarti sisanya tinggal 20%. Nah, teman-teman bisa entry untuk 20%. Kira-kira harganya di area 7.425. Kira-kira di area inilah ya. Nah, kira-kira di area kotak ini teman-teman entry lagi untuk BPCA sebanyak 20% dari 25 juta. Berarti Bapak 5 juta. Nah, 5 juta ini teman-teman untuk entry di 7425 berarti teman-teman dapat 6 lot. Oke, sekarang kita mau hitung nih. Untuk harga average-nya teman-teman ya, jadinya kalau teman-teman average banyak 3 kali, nah teman-teman nanti harga average-nya akan ada di 6.438. Jadi nggak naik-naik banget kan teman-teman, walaupun harga sahamnya sudah naik sekitar, sebentar ya, kalau dari low ke high, harga sahamnya sudah naik sekitar 30%, teman-teman tetap average up itu nggak masalah. Yang penting adalah porsinya semakin atas, semakin kecil, sehingga nanti average up harga average-nya teman-teman
bisa berhenti di cukup bawah, atau seperti kasusnya di BPCA ini, harga average-nya kalau saya hitung nanti ketemunya di 6.438 atau di area sekitar 6.438 ya. Bentar saya coba cari. Ya, ada di area sekitar ini. Ada di area sekitar ini ya teman-teman ya. Nah, jadi walaupun kalau teman-teman lihat memang seperti harga sahamnya tuh udah naik kenceng banget, tapi ternyata average-nya teman-teman masih bisa di bawah kok. Kalau teman-teman memainkan porsi entry-nya. Nah, jadi tipsnya adalah untuk average up adalah perkecil porsinya dari bawah ke atas, porsinya semakin kecil, dan juga maksimal lakukan 3 kali saja, nggak perlu terus beli berulang supaya average-nya teman-teman tetap jaga di angka yang oke. Oke, sekian untuk penjelasan dari average up.